Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ini ke part 2. Ini mengenai osilasi benda pada tali. Coba kita langsung lihat nih ya. Oke, kita punya bola kecil bermassa M. Dia di tengah-tengah tali ringan. Tali ringan itu maksudnya adalah tali tersebut kita abaikan masanya. Jadi dia nggak punya masalah, lebih sederhananya ya. Dan dia punya panjang 2L. Dan kalau ujungnya terikat tetap. Dan bola dan tali sama-sama ada di bidang datar yang licin. Ya, jadi kita nggak tinggal gesekan. Bukan teredam ini. Jadi kayak gini nih ya, ini bolanya di tengah-tengah tali. Karena tali panjangnya 2L, kalau tengah-tengah berarti ke sini L, ini ke sini L. Dan dia diikat. Tali ini diikat di ujung-ujungnya. Dan misalnya bidang datarnya ini bidang XY. Jadi si bola ini akan osilasi seperti apa? Kita lihat bola dia beri simpangan kecil tegak lurus tali. Oke, berarti bolanya akan osilasi di sumbu Y ya. Dia akan osilasi seperti ini nih. Beserta dengan talinya juga ya. Talinya akan berosilasi juga. Oke, anggap tegangan tali konstan sebesar T selama osilasi. Nah, di sini tentukan frekuensi sudut dari sistem ini. Jadi harus cari omega dari osilasi ini ya. Oke, ini jenis osilasi yang baru. Dulu kan kita belajar yang pegas, belajar yang pendulum. Ini beda nih. Coba kita lihat nih ya. Tentu saja kita harus urai gaya-gaya yang ada ya. Kita lihat gaya-gaya apa yang bekerja pada benda ini ketika dia osilasi. Jadi seperti ini. Misalnya tali disimpangkan ya. So di benarnya disimpangkan ke atas, berarti ke sumbu Y dengan simpangan kecil sejauh Y nih. Jadi simpangan kita beri nama Y. Ya, ini setimbangnya dari sini nih. Garis horizontal putus-putus, itu kondisi setimbang. Nah, ketika simpangannya Y ada dua gaya tegangan tali dari masing-masing tali ya. Jadi ada T yang ke tali pertama dan T yang tali kedua. Dan mereka sudutnya sama nih ya. Sudut yang dibentuk tali ketika si bolanya mengalami simpangan sama. Ini theta juga. Gitu ya. Simetris. Nah, ya udah cuma ada gaya ini doang kan ya, nggak ada gaya lain. Karena dia licin, jadi tidak ada gaya redaman. Jadi hanya ada gaya dengan tali dalam osilasi kita. Nah, tapi tunggu dulu, bukankah si bola ini punya massa kan ya? Kalau dia punya massa harusnya ada gaya berat dong. Ada mg harusnya. Nah, yang benar, memang ada mg. Tapi mg-nya ini tidak mempengaruhi osilasi. Karena mg-nya bukan di bidang x ya bekerjanya. Jadi hati-hati jangan sampai salah paham gambar ini ya. Ini adalah tampak bola dan tali dilihat dari atas bidang ya. Jadi aneh kan ini tuh kertas kita ini nih yang warna putih sebagai bidangnya, bidang isinya. Nah ini kita ngelihat si bola dari atas kertas. Jadi gravitasi arahnya bukan ke sumbu Y, tapi ke sumbu Z. Hati-hati di situ tuh ya. Kalau digambarkan di tempat lain nih, jadi ini tampak bola dan tali dari sisi lain ya. Ini seperti ini. Kalau kita gambarkan di sumbu lain, di sumbu XZ, nah gaya berat itu mg ada di sumbu Z. Tapi dia dinetralisir dengan gaya normal. Kenapa? Karena kan dia menyentuh si bidangnya. N. Nah ini tidak berkontribusi terhadap osilasi. Lagi pula mereka kan setimbang di sumbu Z ya. Jadi nggak usah dipikirin. Jadi di sumbu XY, di bidang XY hanya ada gaya tegangan tali aja. Dan inilah yang akan kita tinjau. Karena dia akan berperan sebagai gaya pemulih yang nantinya itu akan berujung kepada osilasi. Oke, jadi kita akan langsung lihat. Kita akan urai gaya-gayanya ya. Karena gaya ini miring, kita urai ke masing-masing sumbu. Berarti seperti ini ya. T-nya kita urai. Ada yang T cos theta, ada yang T sin theta. Kenapa tetanya di sini? Kita bisa lihat dari gambar ini ya. Kalau kita bikin garis putus-putus horizontal lagi di atas ya. Berarti ini huruf Z nih, yang ini nih. Z, Z, Z. Jadi yang ini theta. Nah, ini theta, ini juga theta. Makanya jadi kayak gini nih ya gambarnya. Oke, berarti nanti kita akan urai T cos theta aneh ke kiri dan dari yang tali yang sebelah kanan ke kanan. T cos theta saling menghilangkan. Berarti itu nggak akan berkontribusi ke dalam gerakan kita ya. Sedangkan yang T sin theta dari tali yang kiri arahnya ke bawah, dari tali yang kanan arahnya ke bawah juga kalau diurai. Jadi nanti T sin theta dari sebelah kiri ditambah T sin theta dari sebelah kanan. Jadilah 2 sin theta. Jadi ada susunan gaya sebesar 2T sin theta. Nah, inilah yang akan bekerja sebagai gaya pemulih kita. Kenapa? Karena lihat di sini ketika bolanya disimpangkan ke atas, T sin theta arahnya kemana? Ke bawah. Kan berarti itu melawan simpangan ya. Dan bisa dicek juga nanti kalau kita cek bolanya disimpangkan ke bawah, pasti T sin theta-nya arahnya ke atas. Jadi gaya pemulih itu ya. Gaya pemulih kita juga adalah 2T sin
theta. Gitu. Nah, oke, kalau gitu kita bisa langsung gunakan hukum Newton ya. Hukum Newton kita gunakan supaya kita bisa memperoleh persamaan gerak osilasinya. Jadi nanti sigma F sama dengan MA. Kita terapkan ini, kita akan peroleh berarti nanti 2T sin theta. Dan karena ini gaya pemulih selalu melawan simpangan, jadi kita kasih tanda minus. 2T sin theta sama dengan M dikali A. Gini nih ya, masa bandanya M kan, jadi M dikali A. Lalu kita rapihkan ya, kita bikin A-nya sendirian di salah satu sisi. Kita akan peroleh nanti minus 2T per M sin theta. Gini nih ya. Nah, syarat GHS, gerak harmonis sederhana adalah bahwa A kita haruslah sama dengan minus sesuatu dikali dengan simpangan. Dalam hal ini karena simpangan kita Y bukan X ya, jadi A sama dengan minus omega kuadrat dikali Y. Nah, jawaban kita yang di sini ini belum cocok sama ini kan. Yang ini sin theta. Nah, lagi-lagi kita akan menggunakan ini nih ya. Karena bola diberi simpangan yang kecil, karena simpangannya kecil alias Y-nya nggak gede-gede banget, maka dengan demikian theta-nya juga akan kecil. Nah, akan gede-gede banget. Oleh karena itu, karena simpangan kecil, maka theta kecil, artinya kita akan bisa gunakan aproksimasi sudut kecil. Nah, ini nih ya. Nah, aproksimasi sudut kecil, itu kalau mobil lengkap, itu seperti ini. Jadi sin theta bisa dianggap sebagai tan theta, bisa dianggap sebagai theta. Kalau sebelumnya kan di video yang berkaitan dengan ini juga, dengan pendulum ya, itu kita tahunya sin theta sama dengan theta kan. Tapi lebih umum lagi adalah sin theta bisa dianggap juga sebagai tan theta. Kalau tetanya kecil ya. Yang pada kali ini kita akan gunakan yang tan theta. Supaya apa? Supaya kita bisa menghubungkannya dengan variabel Y. Jadi di sini nanti tan theta kita, berdasarkan gambar yang ada di sini, tan theta kita berarti apa? Y per L. Ini nih ya. Nah, dan ini akan digunakan untuk menggantikan sin theta. Jadi nanti ini kita gunakan aproksimasi, makanya akan diperoleh minus 2T per M. Sin theta diganti dengan tan theta yang adalah Y per L. Y per L, gini. Ini kalau mau dirapikan ya, dapatnya kayak gini nanti. A sama dengan minus 2T per ML dikali dengan Y. Jadi kita akan peroleh hasil yang serupa dengan pola ini. A sama dengan minus omega kuadrat Y. Ini sama polanya ya. Ini A, percepatan minus Y. Dengan demikian ini omega kuadratnya nih ya. Omega kuadrat sama dengan ini 2T per ML. Berarti omeganya tinggal diakarin aja. Omeganya nanti akan sama dengan akar 2T per ML. Ini ya. Ini jawaban akhir kita jadi. Frekuensi sudut dari osilasi ini adalah akar 2T per ml. Dan ini konstanta ya, karena tegangan talinya kita anggap konstan kan, sesuai dengan soal. T-nya konstan. Seperti itu ya. Jadi prosedurnya standar, yang penting kita bisa menemukan siapa gaya pemulihnya. Lalu seperti biasa, gunakan hukum Newton, kita akan peroleh hasil yang cocok dengan syarat GHS ini. Gitu. Oke, kalau gitu sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ini cukup membantu dalam pemahaman kalian mengenai osilasi. Sampai jumpa di soal yang berikutnya. Terima kasih.